Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim melepaskan jawatan sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM selepas setahun menerajui badan induk itu. Peletakan jawatan itu berkuat kuasa serta-merta semasa sidang media Kongres Tahunan Perkongsian Liability Terhad Bola Sepak Malaysia FMLLP di Johor Bahru. Sampai bila nak jadi pengemis? Betul juga. Sampai bila nak jadi pengemis? The system dalam federal government daripada dulu sampai sekarang kena berubah. Dari situ je saya malu sebenarnya mindset ni dengan negara-negara jiran yang sedang tengok perkembangan bola sepak tanah air. Tak kuat hadapi masalah keuangan, TMJ mendadak undur diri. Satu kerugian kepada FAM dan juga bola sepak kita lah. Dan saya harap walaupun TMJ telah meletak jawatan, saya harap beliau masih lagi orang kata bersemangat, masih lagi terus memberi idea-idea yang baik untuk bola sepak kita. Kalau ada orang rasa yang orang tu tahu run football lebih daripada saya, sila. This is pasukan klub bola sepak. Kalau ada orang insan yang rasa boleh buat tugas lebih baik pada saya, sila. Kursi saya bukan saya saja boleh duduk, awak semua pun boleh duduk juga, no problem. Termasuk mana-mana ahli yang ada dalam klub. Saya tidak mahu jadi sebahagian daripada organisasi yang tidak adil dan tidak profesional. Pengakuan itu dibuat Tunku Ismail Sultan Ibrahim sekaligus meletak jawatan Penasihat Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM pada kami. Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Tunku Mahkota Johor TMJ, Tunku Ismail Sultan Ibrahim bersedia melepaskan jawatannya jika kehadirannya dalam FAM dilihat mempengaruhi keputusan perlawanan. Semata-mata nak menentang Presiden FAM. That is tak bertanggungjawab, and that is what orang kata bloody fool. Kalau nak nilai national team, nilai dengan problem, what is the problem FAM been facing 10 years ago? Saya dekat dalam baru separuh, tak sampai 1 tahun. To fix the problem, I need to know what's the problem. Saya tak boleh fix the problem tanpa tahu what is the problem. A mechanic cannot fix a car without knowing what is the problem with the car. Dan banyak benda yang dia telah membuat perubahan. Tapi bila begini berlaku, apa yang kita pasti ialah di dalam FAM itu sendiri ada banyak benda yang tidak kena, tidak serasi. Kerana bagi pandangan saya, diplomasi tak akan menyelesaikan apa-apa masalah. Tetapi kadang-kala the truth hurts. So saya suka cakap benda yang betul, saya suka benda yang benar, yang berdasarkan dengan fakta, bukannya teori. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Malaysia. Tunku Mahkota Johor, TMJ, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, yang selama ini dikenal sebagai tokoh berpengaruh dalam pengembangan sepak bola tanah air, secara mendadak mengumumkan pengunduran dirinya dari semua posisi resmi yang terkait dengan klub dan organisasi sepak bola nasional. Alasan yang diutarakan adalah karena krisis finansial yang kian menghimpit dan tidak kunjung menemukan titik terang. Pengumuman mengejutkan di tengah kegelisahan. Pada tanggal 2 Juni 2025, melalui sebuah siaran pers yang dipublikasikan di laman sosial media resminya, TMJ menyampaikan keputusan yang cukup emosional. Beliau menyatakan bahwa kondisi sepak bola Malaysia semakin memprihatinkan, terutama dalam aspek keuangan yang membelenggu banyak pihak, dari pemain, pelatih, hingga manajemen. Tanpa basa-basi, TMJ menyatakan, "Saya tidak lagi mampu bertahan dan melihat keadaan terus merosot tanpa perubahan. Sebagai individu, saya telah berkorban segalanya, tenaga, masa, dan uang, tetapi saya bukan penyelamat mutlak. Ketika sistem terus gagal, saya harus undur." Pernyataan tersebut sontak membuat geger publik sepak bola Malaysia. Tidak sedikit pihak yang merasa kehilangan figur pemimpin kuat yang selama ini dianggap sebagai benteng terakhir dalam menyelamatkan integritas sepak bola nasional. Antara harapan dan kenyataan, TMJ dikenal sebagai sosok yang sangat mencintai sepak bola. Di bawah kepemimpinannya, Johor Darul Ta'zim, JDT, berkembang menjadi klub paling profesional dan paling sukses di Malaysia dalam 1 dekade terakhir. Dari infrastruktur kelas dunia, pengelolaan keuangan yang transparan, hingga keberhasilan menjuarai berbagai liga domestik dan tampil di kompetisi Asia, TMJ berhasil menempatkan JDT sebagai role model. Namun ironisnya,
keberhasilan JDT tidak berhasil menular ke struktur nasional. Banyak klub lain yang justru terperosok dalam krisis keuangan akut. Beberapa bahkan dilaporkan sudah tidak mampu membayar gaji pemain dan staf selama berbulan-bulan. TMJ secara terbuka pernah mengkritik Football Association of Malaysia, FAM, karena tidak tegas dalam menyelesaikan tunggakan gaji dan pengurusan yang lemah. Ia juga mengecam budaya, cukup makan, dalam pengelolaan klub-klub lain. Dilema seorang pemimpin reformis. Selama ini, TMJ seringkali berada di tengah medan pertempuran antara reformasi dan realita. Keinginan beliau untuk merombak sistem sepak bola Malaysia dari dalam ternyata seringkali menemui jalan buntu. Banyak pihak yang merasa terganggu dengan langkah-langkah tegas TMJ yang menolak kompromi, terutama dalam hal pengurusan keuangan dan profesionalisme. Dalam beberapa kesempatan, TMJ mengungkapkan kekecewaannya terhadap FAM yang dianggap tidak berani membuat reformasi menyeluruh. Ia pernah berkata, "Kita terlalu banyak politiking dalam bola sepak. Bila semua nak jaga kerusi, siapa nak jaga masa depan pemain?" Kini, setelah bertahun-tahun menjadi suara lantang pembela pemain dan pelatih, TMJ memilih untuk mundur. Ia menyatakan bahwa dirinya lelah melawan sistem yang terus mengabaikan realita di lapangan. Krisis keuangan semakin parah. Kondisi keuangan klub-klub sepak bola di Malaysia kian memburuk. Banyak pemain mengeluhkan gaji yang tidak dibayar hingga lebih dari 6 bulan. Ada pelatih yang mengundurkan diri karena tidak mendapat bayaran. Bahkan beberapa klub profesional kini hanya beroperasi secara simbolik tanpa latihan rutin dan tanpa kepastian pertandingan. Situasi ini memunculkan banyak kritik dari publik. Namun yang paling mengejutkan adalah ketika sejumlah klub dilaporkan meminta bantuan sumbangan dari penyokong untuk membayar gaji pemain. Langkah yang dinilai sangat tidak wajar dan mencerminkan lemahnya tata kelola. Sebagai pemimpin yang dikenal vokal dan idealis, TMJ tidak bisa menerima kondisi ini sebagai sesuatu yang normal. Ia merasa perjuangannya selama ini untuk memprofesionalkan sepak bola Malaysia tidak mendapat dukungan cukup dari struktur dan pemegang kuasa lainnya. Reaksi publik dan media. Keputusan TMJ mundur memicu gelombang reaksi dari berbagai pihak. Ada yang menyayangkan keputusan itu dan berharap beliau mempertimbangkan kembali. Ada pula yang memahami bahwa tidak selamanya beban reformasi dapat diletakkan pada satu bahu. Media Malaysia ramai memberitakan bahwa pengunduran diri TMJ adalah sinyal keras kepada semua pemangku kepentingan bahwa perubahan besar sangat mendesak. Jika sosok seberani dan seberpengaruh TMJ saja memilih mundur, maka betapa parahnya situasi yang sedang terjadi. Seorang wartawan sukan dari harian Metro menulis, "Jika bola sepak Malaysia dianggap sebuah kapal, maka TMJ adalah jurumudi yang coba menukar haluan dari badai. Kini, jurumudi telah lompat keluar karena kapal tidak lagi punya arah." Apa yang akan terjadi selanjutnya? Pertanyaan besar kini menggantung di benak publik. Siapa yang akan menggantikan TMJ dalam memimpin transformasi sepak bola nasional? Tanpa kehadiran beliau, banyak pihak merasa kosong. JDT mungkin masih bisa bertahan karena memiliki struktur mandiri dan finansial kuat, tetapi bagaimana dengan klub-klub lain yang hanya hidup dari bantuan FAM atau sponsor yang tidak pasti? Pengunduran diri TMJ membuka lembaran baru, bukan hanya karena kehilangan pemimpin, tetapi juga karena menunjukkan bahwa sistem yang ada sudah terlalu bobrok untuk dipertahankan. Jika tidak ada tindakan konkret dari pihak berwenang, sepak bola Malaysia bisa menghadapi keruntuhan yang lebih besar. Keputusan mendadak TMJ untuk mengundurkan diri karena krisis keuangan yang terus memburuk menjadi tamparan keras bagi dunia sepak bola Malaysia. Ini bukan sekadar drama tokoh publik, tetapi cerminan dari keruntuhan struktur yang selama ini ditutupi dengan janji manis dan optimisme semu. Sepak bola Malaysia kini berada di titik kritis. Sosok seperti TMJ, yang berani dan konsisten, telah mundur karena tidak kuat menghadapi sistem yang terus gagal berubah. Ini saatnya bagi FAM, klub, dan semua pihak terkait untuk berhenti bersandiwara dan mulai mengambil langkah serius, bukan sekadar retorika, tetapi tindakan nyata menyelamatkan masa depan sepak bola nasional. Jika tidak, maka bukan hanya TMJ yang akan pergi. Para pemain, pelatih, dan bahkan harapan para penyokong setia pun akan menghilang satu demi satu.